Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li berbicara dengan ekspresi acuh, acara hebat apa? Saya hanya meninggalkan pengasingan beberapa hari yang lalu. Beritahu aku tentang itu. Pria tua itu mengunci jarinya dan berbicara dengan hati-hati. Wajar jika junior menjawab pertanyaan senior. Namun, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Setelah dia mendengar ini, Han Li merasa agak terkejut. Setelah merenung sejenak, dia secara misterius tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu cukup berhati-hati. Saya adalah tetua tamu Han dari Sekte Suara Indah. Pernahkah Anda mendengar tentang saya sebelumnya?" Setelah dia mendengar identitas Han Li, dia menghela nafas panjang lega dan tersenyum, jadi ternyata itu adalah tetua Han. Anda tidak bisa dianggap sebagai orang luar, peri Swedi dari sekte kita sendiri berteman dekat dengan Master Sekte Peri Roh Ungu. Han Li terkejut dengan klaimnya bahwa mereka berada di pihak yang sama dan tidak bisa menahan tawa. Tawa Han Li menyebabkan lelaki tua itu menjadi agak gelisah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pria tua itu berpikir dengan cemas. Senyum Han Li menghilang. Saya tidak melibatkan diri dalam masalah sekte, saya juga tidak peduli jika Anda berbohong. Yang saya inginkan hanyalah Anda menjawab pertanyaan saya dengan benar. Aku tidak akan mempersulitmu. Peristiwa besar apa yang terjadi baru-baru ini? Orang tua itu berjanji bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana saya bisa menipu Anda, senior? Semua kata-kata saya benar, tetapi ketika tatapan Han Li menjadi dingin, dia segera memulai penjelasannya. Ada desas-desus yang tiba-tiba muncul baru-baru ini di Laut Bintang terserak bahwa orang bijak bintang surgawi berada di ambang kehancuran. Sampai ke tahap sukses besar dari Divine Essence Fuse Light. Istana Bintang memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai menghilangkan kekuatan tertentu yang tidak patuh atau tidak terkendali. Ini awalnya diyakini hanya rumor, tetapi tidak lama setelah rumor ini menyebar, Istana Bintang mengeluarkan perintah resmi kepada kekuatan dari semua ukuran agar para pemimpin sekte dan penguasa pulau mereka segera datang ke kota Bintang Surgawi dan membayar audiensi ke bijak Bintang Surgawi. Jika tidak, Han Li berkedip sebelum berbicara dengan tidak percaya, apakah setiap kekuatan harus tunduk kepada Sage Bintang Surgawi? Apakah saya tidak salah mendengar? Istana Bintang memberikan perintah yang sangat berbahaya. Orang tua itu tersenyum pahit, itu benar. Perintah resmi mengejutkan banyak kekuatan. Jika ini di puncak kekuatan Istana Bintang, tidak akan ada masalah dengan perintah ini. Tetapi pada saat ini, akan mengejutkan bagi kekuatan Dao yang benar dan iblis. Han Li menyapu pandangannya melewati kelompok dan mengerutkan kening, bertanya, lalu semua pembudidaya yang saya lihat di jalan menuju kota Bintang Surgawi untuk membayar audiensi kepada orang bijak Bintang Surgawi. Mungkin, orang tua itu tampak ragu-ragu. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. Dia dengan penasaran bertanya, mungkin. Apa artinya? Pria tua itu melanjutkan, senior, ada beberapa hal yang masih belum kukatakan. Setelah Istana Bintang Surgawi mengeluarkan perintah, Dao yang benar dan iblis tiba-tiba membentuk koalisi Starfall, dalam proklamasi untuk menghancurkan hegemoni Istana Bintang di Laut Bintang yang tersebar dan mengakhiri pemerintahan mereka. Dao yang benar telah mengirim penatua penegak hukum mereka Wan Sangu dan iblis Dao mengirim pahlawan mereka yang menjulang tinggi, Archsign of the Six Paths, sebagai dua pemimpin dari koalisi Starfall. Setelah aliansi didirikan, banyak sekte milik Dao yang benar dan iblis mulai bergabung di bawah panji mereka. Kekuatan yang tidak terafiliasi juga telah bergabung dengan mereka, dan beberapa puluh kultivator Naschen Soul yang nakal telah ditunjuk sebagai tetua dalam aliansi. Sebagai tambahan, koalisi Starfall menyalin Istana Bintang dan membuat proklamasi mereka sendiri dengan apa yang dikenal sebagai puncak hantu koalisi Starfall, menyatakan bahwa kekuatan apapun untuk menanggapi Istana Bintang akan dicap sebagai musuh mereka.
Selain itu, mereka mengklaim akan segera meluncurkan serangan ke kota bintang surgawi dan menyambut semua kekuatan untuk menyaksikan pertempuran, dan melihat kesetiaan mereka. Setelah mendengar ini, ekspresi Han Li tetap sama, tetapi pikirannya menjadi linglung. Ini di luar imajinasi. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi dalam waktu singkat dia terjebak di aula surgawi. Untuk beberapa waktu, Han Li bingung, tiba-tiba bergerak dan dia dengan tenang menatap lelaki tua itu, bertanya, apa itu puncak hantu koalisi Starfall? Apakah Anda memilikinya di tangan? Orang tua itu tertegun sejenak sebelum dengan antusias menjawab, itu adalah milik Master Sekte saya, tetapi jika senior menginginkannya, saya memiliki catatannya di slip batu giok yang dapat saya tunjukkan kepadanya. Iya, mari kita lihat. Han Li mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang tua itu segera mencari di kantong penyimpanannya untuk mencari slip giok kuning dan buru-buru menyerahkannya kepada Han Li. Han Li mengambilnya dan dengan cepat membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Sedetik kemudian, dia merasa terkejut. Lambang itu tampak sama dengan kepala hantu yang diperlihatkan oleh Penatua 6 Istana Bersatu pada Wu Chou. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam penampilan, itu memiliki kemiripan yang hampir persis. Tampaknya Dao yang benar dan iblis telah lama berkolusi secara rahasia, menyusup ke kekuatan lain selama bertahun-tahun dengan sangat hati-hati. Han Li kagum dan tanpa ekspresi mengembalikan slip giok itu kepada lelaki tua itu. Han Li dengan santai berkata, karena itu masalahnya, kamu harus mendekat ke kota bintang surgawi sehingga kamu dapat mengamati hasil pertempuran dan mengambil keputusan setelahnya. Orang tua itu mengungkapkan sedikit rasa malu. Itu benar, senior. Di bawah komando Master Sekte kami harus pergi dan memeriksa situasinya. Bagaimanapun, Sekte Tiga Dewa kami bukanlah organisasi besar, dan hanya dapat memilih untuk menjadi pragmatis. Namun, dalam waktu singkat, koalisi Starfall telah meluncurkan serangan ke Kepulauan Bintang Luar dan telah berhasil mengambil alih. Bahkan ada pulau yang membelot ke koalisi Starfall. Tampaknya Kepulauan Bintang Dalam akan segera diserang juga. Ada juga beberapa bajingan yang memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kekacauan. Banyak pembudidaya liar mati di hutan belantara dan tidak sedikit sekte kecil yang akhirnya benar-benar dimusnahkan. Han Li sangat puas dengan jawaban orang tua itu dan dengan tenang berkata, jadi seperti itu. Baiklah, karena Anda telah menjawab pertanyaan saya, Anda boleh pergi. Kalau begitu kita para junior akan buru-buru berangkat. Orang tua itu bersukacita atas kata-kata Han Li dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum buru-buru memimpin kelompok itu pergi. Meskipun dia melihat bahwa Han Li bukan karakter jahat dan ganas, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir di hadapan seorang pembudidaya formasi inti yang tidak dikenalnya. Han Li berdiri tanpa bergerak di tempat sambil berpikir. Perang besar telah meletus antara Istana Bintang dan aliansi Dao yang benar dan iblis. Sisi baiknya, perang ini pasti akan menyita perhatian eksentrik Nas Chen Sol. Karena mereka bersekutu, tidak mungkin bagi mereka tidak berpartisipasi dalam perang. Dengan demikian, dia akan jauh lebih aman karena mereka tidak akan dapat meluangkan waktu mereka untuk melacak dia atau kuali surgawi. Sebaliknya, perang akan membuatnya agak merepotkan untuk kembali ke kota bintang surgawi. Paling tidak, para pembudidaya yang memasuki kota akan diperiksa secara menyeluruh, terutama pembudidaya formasi inti seperti dirinya. Lebih jauh lagi, jika pertempuran meletus di kota sebelum dia kembali, dia tidak akan bisa masuk. Istana Bintang kemungkinan akan melarang pembudidaya masuk selama waktu itu. Dengan pemikiran itu, dia menghela nafas. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mencegat beberapa pembudidaya tingkat rendah dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka, hanya untuk menerima jawaban yang sama. Akibatnya, Han Li sekarang mengambang di atas laut, menatap kosong ke kejauhan dengan wajah ragu-ragu.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru dan membalik tangannya, menyebabkan botol biru kecil muncul. Han Li tak berdaya melihat botol kecil itu. Menggunakan susu roh segudang tahun begitu cepat tampak seperti pemborosan besar, tetapi jika dia tidak terburu-buru, koalisi Starfall akan meluncurkan serangan. Rencananya untuk memasuki kota bintang surgawi dan melarikan diri ke laut bintang luar melalui formasi transportasi akan gagal. Setelah lama merenung, Han Li akhirnya membuka botol dengan gigi terkatup dan dengan hati-hati menuangkan beberapa tetes cairan kental dan transparan ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan botol itu dan mengenakan jubah merah darahnya sebelum tiba-tiba melesat ke langit dan menghilang dari pandangan. Setengah bulan kemudian, ketika Han Li hampir kehabisan kekuatan sihirnya, dia mengambil beberapa tetes susu roh lagi dan terus bergegas dalam perjalanannya menggunakan jubah merah darah. Akibatnya, Han Li dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mirip dengan para pembudidaya Nas Chen Sol pada umumnya, dan sangat menghemat waktu perjalanannya. Sepanjang jalan, beberapa pembudidaya formasi inti yang dia temui telah salah mengira Han Li sebagai ahli jiwa baru lahir dan menghindari jalannya. Seperti yang diharapkan, tidak ada kultivator yang berani untuk mengganggu ahli Nas Chen Sol. Melihat kekaguman pada semua orang yang menyaksikan perjalanannya, Han Li akhirnya tiba di laut terdekat dari kota bintang surgawi. Karena dia hanya tinggal beberapa hari lagi, Han Li menyingkirkan jubah merah darahnya dan melanjutkan perjalanan sebagai seberkas cahaya biasa. Saat ini, laut bintang yang tersebar berantakan dan mungkin saja seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir akan berada di dekatnya. Karena Han Li tidak ingin menarik perhatian orang yang begitu kuat, dia bergerak dengan cara yang lebih tidak mencolok. Untungnya, dia belum mendengar berita tentang koalisi Starfall yang muncul di dekatnya. Sangat melegakan, sepertinya dia berhasil tiba tepat waktu. Dia telah tiba di pinggiran pulau perantara terakhir sebelum kota bintang surgawi. Meskipun tidak besar, itu menampung banyak pembudidaya dari Istana Bintang. Tampaknya mereka adalah penjaga depan untuk kota bintang surgawi. Di masa lalu, pulau itu akan memiliki perahu dari semua ukuran yang mengalir masuk dan keluar dari pelabuhannya dengan para pembudidaya dan manusia pergi dan tiba di pulau secara massal. Tapi sekarang, ketika Han Li menyapu pandangannya melewati pulau, dia hanya melihat beberapa perahu kecil. Adapun pembudidaya, dia hanya sesekali melihat mereka. Tampaknya manusia dan pembudidaya tahu bahwa perang sudah dekat dan dengan patuh menghindari daerah itu untuk saat ini. Satu-satunya pembudidaya yang berani datang ke pulau itu sebagian besar dari faksi yang ingin menjelajahi desas-desus. Setelah bepergian untuk waktu yang lama, Han Li merasa agak lelah dan memutuskan untuk singgah di pulau itu untuk sementara waktu. Tidak hanya untuk beristirahat, tetapi untuk mengunjungi pasar pulau itu sebagai persiapan untuk perjalanan panjangnya di laut bintang luar. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana keadaan saat ini di kota bintang surgawi. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk membuat persiapannya di sini dan menghindari kecelakaan tanpa persiapan. Ketika Han Li turun dalam jangkauan pulau, dia dapat merasakan bahwa Pulau Bening berada dalam keadaan siaga yang jauh lebih besar daripada kunjungannya sebelumnya. Tepat saat dia memasuki ruang lingkup formasi mantra pulau itu, dia bisa merasakan perasaan spiritual dari 3 pembudidaya formasi inti menyapu melewatinya. Mereka bahkan telah menunggunya selama beberapa waktu sampai mereka menganggapnya tidak mencurigakan. Jelas bahwa Istana Bintang menjaga dirinya dari serangan mendadak oleh koalisi Starfall. Pada saat itu, Han Li dengan tenang menuju pasar pulau. Pasar Pulau Bening berada di kota kecil tidak jauh dari pelabuhan pulau, kemungkinan untuk kenyamanan setiap pedagang atau pembudidaya yang berkunjung. Meskipun pasar itu tidak setenar atau sebesar yang ada di pulau-pulau lain, variasi barangnya tak tertandingi oleh pasar lain manapun. Lebih penting lagi, harganya lebih murah daripada di kota bintang surgawi.
Ini karena sebagian besar barang kota bintang surgawi dikirim langsung dari pulau ini. Han Li tidak punya waktu untuk berlama-lama. Saat dia memasuki pasar, dia mengeluarkan formula pil ginseng 9 roh dari Bon Sage dan membacanya. Sekarang mengetahui bahan-bahan yang dibutuhkan, dia mulai mencari melalui toko bahan dari semua ukuran. Di dalam sebuah ruangan besar, seorang kultivator setengah baya biasa berkata dengan nada hati-hati, "Senior, saya benar-benar minta maaf. Junior telah membuka toko bahan selama bertahun-tahun, namun dia belum pernah mendengar tentang 1000 daun embun sebelumnya. Adapun batu akik tanduk, itu adalah tanduk yang tumbuh dari binatang buas yang langka. Beberapa pembudidaya pernah melihatnya. Saya khawatir senior harus melihat-lihat toko atau ruang lelang lain untuk melihat apakah mereka memilikinya. Ini adalah toko material terbesar di pulau ini. Jika Anda tidak memilikinya, maka toko-toko lain juga tidak akan memilikinya. Adapun aula lelang, saat ini saya tidak punya waktu." Han Li mengerutkan kening dan duduk di kursi di seberang pembudidaya paruh baya. Dia dengan lembut mengetukkan jarinya ke sisi kursi. Kultivator paruh baya mengungkapkan sedikit rasa malu pada kata-kata Han Li. Namun, dia jujur ketika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan Han Li. Karena itu, dia hanya bisa terus tersenyum. Bagaimanapun, dia berada di hadapan ahli formasi inti yang jarang terlihat, dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Ketika Han Li melihat sikap penjaga toko, dia tahu bahwa dia benar-benar tidak memiliki dua barang itu. Sambil menghela nafas, Han Li berdiri dan berjalan keluar. Tampaknya dia harus memikirkan metode lain untuk menemukan dua bahan terakhir untuk ginseng roh 9. Untungnya, dia masih cukup jauh dari puncak formasi inti. Karena obatnya hanya bisa digunakan pada pembentukan Nas Chen Sol, dia tidak terburu-buru. Sama seperti kultivator setengah baya tentang mengirim Han Li dengan hormat dari pintu masuk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ragu-ragu berkata, "Meskipun Anda mungkin tahu namanya sebagai 1000 daun embun, itu mungkin dikenal dengan nama lain." Sebuah cahaya aneh berkedip dari mata Han Li dan dia berhenti, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, apa artinya?" Pria parubaya itu dengan jujur menjawab, "Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi junior ini telah menghabiskan lebih dari 100 tahun mengelola toko bahan ini. Saya telah melihat segala macam bahan aneh dan langka. Jika ada bahan yang belum pernah saya dengar, kemungkinan itu disebut dengan nama yang diturunkan dari pembudidaya kuno. Di zaman sekarang, mungkin dikenal dengan sebutan lain. Ini adalah sesuatu yang saya temui beberapa kali sebelumnya. 1000 daun embun ini mungkin sebenarnya bahan obat yang agak umum." Hati Han Li bergetar. Dia merasa bahwa kata-kata pria itu masuk akal. Bagaimanapun, ginseng roh 9 adalah item dari legenda. Masuk akal jika formulanya diturunkan dari zaman kuno. Sepertinya dia harus memeriksa beberapa catatan kuno untuk mengetahui identitas aslinya. Dengan pemikiran itu, Han Li mengangguk dengan ekspresi santai dan diam-diam meninggalkan toko. Setelah itu, Han Li menyaring semua formula pilnya yang cocok untuk pembudidaya formasi inti, dan membuat persiapan untuk penyempurnaan pil masa depannya. Han Li secara khusus menimbun bahan tambahan yang tidak bisa ditanam dengan cairan dari botol kecilnya. Perjalanan saat ini ke Laut Bintang akan memakan waktu lama. Han Li tidak ingin pembuatan pil massalnya gagal karena kekurangan bahan, dan akibatnya memperlambat kemajuannya dalam kultivasi. Dengan koleksi harta sihirnya saat ini bersama dengan bantuan beberapa formasi bendera, dia seharusnya bisa menangani binatang iblis kelas 7, jika dia menemukan binatang iblis kelas 8, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Setelah binatang iblis mencapai kelas 8, dikatakan bahwa kebijaksanaan mereka akan jauh lebih besar daripada manusia biasa. Dan tubuh mereka dapat mengambil bentuk seperti manusia.
Karena keterampilan bawaan mereka yang sangat kuat, mereka akan memiliki keuntungan luar biasa atas pembudidaya Nas Chainsaw dengan peringkat yang sama. Beberapa jam kemudian, Han Li berhasil mengumpulkan semuanya dan meninggalkan kota pasar ke arah pelabuhan. Pada saat itu, langit tiba-tiba dipenuhi awan hitam, mengubah langit menjadi bayangan malam yang mendung. Sesaat kemudian, rentetan cahaya tanpa henti melesat ke arah pulau dari Cakrawala, meninggalkan raungan guntur di belakangnya. Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah dan dia buru-buru mengerahkan kekuatan sihirnya, merobek langit dengan garis biru. Dari tekanan yang dipancarkan, tampaknya rentetan datang dari serangan simultan dari setidaknya 1000 pembudidaya. Pada saat berikutnya, formasi besar diaktifkan dan menutupi seluruh pulau dalam penghalang cahaya merah, berhasil memblokir serangan. Pada saat yang sama, ada banyak pembudidaya berpakaian putih yang menyerang balik para penyerang di langit dengan alat sihir mereka sendiri. Han Li tertawa getir. Koalisi Starfall telah bergerak sangat cepat. Mereka bahkan mulai pertempuran begitu dekat ke Pulau Bintang Surgawi hanya dalam beberapa bulan. Kota Bintang Surgawi pasti akan menerima berita tentang pertempuran mendadak ini melalui sarana khusus. Sekarang, rencananya saat ini untuk bergegas menuju Kota Bintang Surgawi telah benar-benar hancur. Sangat jengkel, ekspresi Han Li berfluktuasi untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba menginjakkan kakinya di tanah. Kemudian dengan serangkaian distorsi, tubuhnya menghilang dari pandangan. Meskipun dia segan untuk melibatkan dirinya dalam pertempuran, dia masih diam-diam melepaskan indera spiritualnya. Jika dia menebak dengan benar, pelabuhan dan sekitarnya seharusnya cukup aktif. Seperti yang diharapkan, banyak garis cahaya segera melesat ke arah pelabuhan Pulau Bening. Tetapi ketika mereka semakin dekat, mereka semua menghilang dari pandangan, diam-diam berbaring saat mereka mengamati pertempuran yang berlangsung di atas. Mayoritas dari mereka adalah pembudidaya pendirian yayasan, berjumlah lebih dari 100, dengan hanya sekitar 30 pembudidaya kondensasi Qi di antara mereka. Adapun pembudidaya formasi inti seperti Han Li, hanya ada 5 atau 6 dengan pembudidaya peringkat tertinggi berada di tahap formasi inti pertengahan. Meskipun orang ini diam-diam menonton dari balik bukit, indera spiritual Han Li jauh lebih unggul darinya, memungkinkan Han Li untuk mengamatinya tanpa diketahui. Sementara indera spiritual Han Li tidak sekuat seorang pembudidaya Nas Chainsaw, dengan mengolah teknik pengembangan besar, itu juga tidak jauh lebih lemah. Karena dia bahkan bisa menyembunyikan dirinya dari seorang kultivator Nas Chainsaw awal di dekatnya, itu wajar baginya untuk bisa melakukan sebanyak ini. Sejauh pengetahuannya, mayoritas pembudidaya Nas Chainsaw berlama-lama di tahap awal Nas Chainsaw tanpa harapan kemajuan. Dan sangat melegakan, dia tidak bisa merasakan monster seperti itu di dekatnya. Namun, karena koalisi Starfall berani menyerang Pulau Bening, harus ada setidaknya satu pembudidaya Nas Chainsaw di host utama. Dengan demikian, Han Li hanya bisa menyembunyikan dirinya dan dengan sabar menunggu akhir dari pertempuran sebelum diam-diam menyelinap pergi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.